Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kali ini kita buka pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan lancar. Nah, baiklah. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis, ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak menugaskan untuk kalian isilah uji kompetensi bab 2 di halaman 24 bagian 2 dan bagian 3. Ingat, di halaman 24 bagian 2 dan bagian 3. Nah, itu tugas Bapak ya. Nah, setelah tugas Bapak selesai, barulah kita masuk ke materi pelajaran. Pada kali ini kita memasuki bab 3, yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, kalian tahu surah Al-Ikhlas? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan surah ini ya. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Al-Ikhlas artinya apa? Memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Ikhlas ini artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan, di dalam surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang segala keesaan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Ya, surat Al-Ikhlas termasuk golongan surah Makkiyah. Kalau misalkan udah dimasuk ke kota Makkah berarti surah Makkiyah. Kalau misalkan masuknya di kota Madinah berarti surah Madaniyah, ya. Nah, ternyata ini surat Al-Ikhlas ini berturut-turut sesudah surat An-Nas. Ya. Surah Al-Ikhlas, surat An-Nas dan surah Al-Falaq ini termasuk yang berturut-turut ya. Adapun lafaznya di dalam Al-Qur'an, nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Mari kita sama baca-baca ya. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa semua? Ya, Bapak yakin kalian semua bisa ya. Nah, adapun surah Al-Ikhlas ini dibagi-bagi ternyata. Ada beberapa kalimat ya, ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini kalian tuh bisa dihitung. Ada 14 ya. Ada 14 kalimat. Coba bisa setiap kalimat ini mempunyai arti. Nah, ini nih tugas selanjutnya untuk kalian. Ya. Artinya tolong dihafalkan. Ya, dihafalkan. Percuma kita kalau baca Al-Qur'an tapi enggak hafal artinya. Tapi percuma juga kalau kita enggak hafal Al-Quran, ya. Adapun artinya, ya, bisa sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini qul ini perintah Allah. Qul ini
perintah Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa, yang maha satu, maha tunggal, ya. Allahus samad. Nah, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi adapun asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu sebabnya Al-Qur'an atau ayat atau surat di dalam Al-Qur'an itu turun. Nah, sebab ayat atau surat di dalam Al-Qur'an itu turun, asbabun nuzul disebutnya, ya. Jadi asbabun nuzulnya surat ini ialah waktu dikala itu Rasulullah SAW akan melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, pada saat melaksanakan hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy maka ini mau menghadang Rasulullah, tetapi sudah gagal, ya, sudah gagal. Lalu mereka bikin pengumuman lah, siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup ataupun mati, maka akan mendapatkan harta yang berlimpah, 100 onta, diriwayatkan 100 onta katanya. Terus lalu banyaklah pemuda-pemuda orang-orang kafir Quraisy yang mau menangkap Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka lalu berbondong-bondong, ada yang buru-buru naik kuda, unta dan lain sebagainya untuk mengejar Nabi Muhammad SAW yang sedang dalam perjalanan ke kota Madinah. Nah, kalau waktu itu dulunya bukan kota Madinah, disebutnya masih Yatsrib, ya. Nah, di tengah jalan lalu ada seorang pemuda namanya Suraqah. Itu bertemu dengan Nabi, berhasil mencegat Nabi Muhammad SAW. Lalu ditodong, pedangnya ditodongkan kepada Nabi. Seketika itu pula kuda yang ditaikinnya jatuh, terjelembab, ya, tanpa sadar. Lalu dia minta tolong kepada Nabi, Muhammad, tolonglah aku. Lalu ditolong, dibangunin lagi, lalu dia bukannya membalas budi, ya, tetapi malah mengambil pedangnya lagi dan menempelkannya di badan Nabi, ya, sudah menempelkan di badan Nabi. Nah, tapi seketika itu pula dia jatuh kembali, ya, bukannya jatuh karena didorong sama Nabi, tapi karena kekuasaan Allah dia jatuh lagi, ya, udah jatuh lalu dia minta tolong lagi sama Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayangnya, ya, dia menolong orang ini lagi. Nah, setelah menolong orang ini lagi, lalu orang ini lagi kembali mengacungkan pedangnya ke badan Nabi, ya, ke leher, tepatnya ke leher Nabi. Nah, udah diacungkan, dia bertanya, Muhammad, terangkan kepadaku, jelaskan kepadaku, gambarkanlah kepadaku Tuhan kamu tuh seperti apa? Apakah dia terbuat dari emas? Apakah dia memiliki anak? Nah, lalu
muncul, lalu turunlah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu lalu dibacakan oleh Nabi. Seketika itu pula Suraqah pedangnya terjatuh dan dia masuk Islam. Nah, itu asbabun nuzulnya dari surah Al-Ikhlas, ya. Maka dari itu Bapak menugaskan untuk kalian tolong dihafalkan artinya, ya. Artinya agar kita bisa paham, oh surat Al-Ikhlas ini artinya ini, oh tentang ini, ya. Menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian dari pembelajaran Al-Qur'an hadis. Selanjutnya kita akan menghafal hadis yang telah diberikan dari Pak Ustadz, ya. Nah, ikuti bacaan Bapak, ya. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan menghafalkan sebuah hadis, yang mana hadis ini ialah menjelaskan tentang sebabnya Nabi Muhammad SAW diturunkan di bumi atau diutus di bumi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo, kalian bisa ikuti Bapak, ya. Ikuti Bapak. Dalam video ini Bapak akan bacakan sedikit demi sedikit agar kalian bisa mengikutinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya, gimana? Sudah mulai bisa? Selanjutnya sekali lagi, ya. Baca setelah Bapak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, ya. Artinya, mungkin dari artinya sengaja Bapak tulis karena mungkin sudah saya kirim di WA, ya. Bisa kalian hafalkan bacaannya sedikit demi sedikit saja, nggak harus lancar. Tapi kalau dibaca berulang-ulang, insya Allah nanti bakalan lancar, ya. Oke, cukup sekian dari Bapak untuk pelajaran pagi hari ini.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.